Oh ya, sebelumnya mungkin soal repatriasi. Sebelum ke sejarah, soal repatriasi ini kita lakukan dan saya sudah bertemu dengan Menteri Kebudayaan Belanda secara bilateral dan kita meyakinkan kepada Menteri Budaya Belanda untuk mengembalikan artefak-artefak terutama di masa kolonial. Itu memang mereka juga membentuk satu tim yang namanya adalah CCC, singkatan dari Colonial Collection Committee. Jadi Komite Koleksi Kolonial. Nah, dan kita juga sudah membuat satu tim repatriasi yang tentu saja proses upaya untuk repatriasi ini sebenarnya sudah panjang. Bahkan dari awal kemerdekaan sudah dimulai. Nah, tetapi baru sebagian kecil saja yang bisa kita kembalikan. Nah, kita ingin meneruskan ini termasuk dengan benda-benda bersejarah yang sangat penting untuk dikembalikan dari Belanda, misalnya yang terkait dengan pahlawan-pahlawan nasional kita di Ponorogo, Teku Umar, kemudian Imam Bonjol, itu semua memorabilianya dan sebagainya. Dan juga sebenarnya eh, artefak-artefak digital yang berupa naskah dan manuskrip yang jumlahnya cukup banyak. Artefak-artefak yang terkait dengan manuskrip ini mereka belum mau mengembalikan karena masih ada perdebatan di dalam komitenya mereka itu terkait dengan eh, bedanya antara yang manuskrip atau naskah dengan yang tangible seperti arca dan lain-lain atau keris atau benda-benda yang lain. Jadi mereka mau mengembalikan dalam bentuk digital. Kita tetap meminta secara fisiknya, tetapi mereka baru mau mengembalikan itu secara digital. Nah, kita berupaya untuk meneruskan ini dengan Kementerian Belanda. Menteri Belanda mengatakan pada prinsipnya semua barang yang bukan milik kami akan kami kembalikan. Itulah sikap dari Menteri Belanda setelah kita sampaikan keinginan-keinginan kita. Dan ini saya kira satu hal yang sangat menguntungkan kita juga. Lalu sebelum ke sana juga saya kira ada beberapa hal yang ingin saya garis bawahi, terutama terkait dengan eh, museum tadi. Kita ingin memperbaiki memang sejumlah museum, tetapi yang terutama adalah Museum Majapahit ya. Sekarang ini namanya tadinya adalah Pusat Informasi Majapahit. Kita selalu membesar-besarkan Majapahit, bukan membesar-besarkan, memang besar sekali peradaban itu. Tetapi kita tidak mempunyai museumnya. Nah, yang ada adalah Pusat Informasi Majapahit di Trowulan. Total museum yang sekarang ada di Indonesia itu sekitar 469 museum, terdiri dari museum pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten kota, dan swasta maupun pribadi. Nah, sekarang ini yang mendapatkan DAK itu adalah museum provinsi dan kabupaten kota. Sesuai dengan grade-nya. Grade A itu 2 miliar, grade B itu adalah 1,5 miliar, grade C itu 1 miliar. Dari situlah kemudian museum-museum provinsi, kabupaten kota itu bisa hidup melalui event. Ini adalah untuk yang non-fisik. Sementara fisiknya harusnya menjadi tanggung jawab dari pemerintah provinsi, kabupaten kota. Nah, namun ada juga yang perhatiannya berlebih, ada yang perhatiannya cukup, ada yang perhatiannya kurang, kira-kira begitu. Begitu juga dengan taman-taman budaya yang ada di provinsi kabupaten mendapatkan DAK itu dengan urutan yang sama dan di Kementerian Kebudayaan kita yang melakukan gradingnya A, B, C itu yang A, B, dan C sama kira-kira 2 miliar, 1,5 miliar, dan juga 1 miliar kurang lebih. Nah, kita berharap di daerah-daerah melakukan hal yang sama. Tadi ada pertanyaan juga terkait dengan di daerah ini. Jadi kami berkoordinasi sekarang dengan Kementerian Dalam Negeri
Saya juga sudah bicara di depan para gubernur, wakil gubernur, para bupati, wakil bupati dalam berbagai kesempatan untuk memaparkan program-program Kementerian Kebudayaan, baik di Magelang, retreat, maupun di IPDN kemarin untuk gelombang kedua dari retreat kepala daerah terkait hal-hal ini. Dan sebagian besar kalau kita lihat mereka umumnya sangat responsif untuk mengembangkan kebudayaan di daerah masing-masing dengan membuat ada yang dinas kebudayaan maupun kegiatan-kegiatan budaya, festival dan sebagainya. Jadi ini adalah hal-hal yang terkait dengan pertanyaan, masukan dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu hadirin sekalian. Nah, terakhir terkait dengan sejarah. Jadi saya ingin menggarisbawahi kembali bahwa penulisan sejarah ini merupakan sebuah program, bukan satu program yang baru sebenarnya, tapi merupakan program kelanjutan. Pada periode lalu dibuat juga yang namanya kamus sejarah. Agak bermasalah kamus sejarah itu. Dan akhirnya memang diprotes. Karena ketika di dalam kamus sejarah itu, bahkan tokoh sekaliber Kiai Haji Hasyim Asy'ari saja tidak masuk. Gitu. Saya termasuk yang memprotes sebagai anggota DPR waktu itu. Malah tokoh-tokoh Partai Komunis Indonesia lebih banyak ditonjolkan. Itu bisa dibuktikan. Di sini masih ada ketika itu. Dan akhirnya direvisi. Nah, penulisan sejarah yang kita lakukan sekarang ini adalah penulisan sejarah yang memang tidak pernah dilakukan karena bukan kamus sejarah. Yaitu maksudnya belum dilakukan pada periode yang cukup lama. Kita sudah punya yang namanya Sejarah Nasional Indonesia yang merupakan produk dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 75, 76 yang memimpin juga satu sejarawan hebat yang namanya Sartono Kartodirjo, ya. Kemudian tahun 80-an juga sudah ada penambahan pemutakhiran. Kemudian ada juga satu lagi namanya Indonesia dalam Arus Sejarah. Jadi gagasan untuk menambah sejarah itu karena terakhir sejarah kita itu ditulis adalah tentang era Pak Habibie. Di era Bu Mega tidak ada, di eranya Pak Abdurrahman Wahid tidak ada, di eranya Pak SBY tidak ada, eranya Pak Jokowi juga tidak ada. Jadi terakhir ditulis dalam sejarah dari Direktorat Sejarah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dulu, yang kemudian hilang, dan sekarang baru setelah ada Kementerian Kebudayaan hidup lagi yang namanya Direktorat Sejarah. Ya, jadi setelah sekian lama hilang Direktorat Sejarah, kami pun termasuk yang waktu itu berusaha meyakinkan Pan-RB karena tadinya juga ditolak adanya Direktorat Sejarah ini. Jadi kami yang meyakinkan akhirnya hiduplah Direktorat Sejarah setelah sekian lama Direktorat Sejarah ini hilang. Apakah kita tidak menganggap sejarah kita ini penting? Ya. Nah, karena itulah kita menjadikan Direktorat Sejarah ini harus menulis sejarah atau mengupdate sejarah yang selama ini tidak pernah terupdate. Nah, sejarah yang terupdate terakhir itu bahkan pemilu pun adalah tentang pemilu tahun 1997. Tidak ada di dalam catatan sejarah yang dibuat oleh pemerintah tentang pemilu tahun 99 misalnya. Tidak ada hasilnya apa, latar belakangnya apa. Kemudian tidak ada pemilu tentang hasil-hasil pemilu dan juga kebijakan-kebijakan yang ditulis juga secara kronologis. Jadi ini adalah ya kita selalu mengutip bahwa sejarah ini penting, sejarah ini adalah bagian dari jati diri bangsa, bahkan kita selalu mengutip founding father kita Bung Karno, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah dalam satu pidato yang sangat penting. Karena menurut saya justru kita ingin jangan sampai orang tidak tahu sejarahnya.
terutama generasi baru, generasi muda. Nah, jadi sejarah, pertanyaan apakah harus ditulis atau kita lupakan saja sejarah kita? Ini adalah satu hal yang menurut saya apa eh, penting untuk kita angkat dan didiskusikan dan sangat terbuka untuk didiskusikan. Karena kalau tidak, kita akan kehilangan jati diri di tengah arus informasi yang begitu luar biasa, apalagi dengan sosial media dan distorsi-distorsinya yang begitu cepat kalau tidak ada pelurusan dari berbagai macam informasi itu. Nah, jadi memang landasan dari penulisan sejarah ini karena ada kekosongan di dalam penulisan sejarah yang cukup panjang, 26 tahun. Kita tidak mempunyai sejarah yang ditulis secara kronologis. Dan harapan kita adalah sejarah ini ditulis dengan perspektif Indonesia sentris tentu saja. Dan perspektif Indonesia sentris itu adalah perspektif kepentingan nasional. Kepentingan nasional kita tentu saja berbeda, misalnya kalau kita bicara tentang kolonial, berbeda dengan Belanda yang waktu itu juga saya sampaikan. Dalam perspektif Belanda, Soekarno dan Hatta itu adalah ya lawan, ekstremis, teroris bahkan. Bung Tomo disebut juga teroris oleh Belanda. Ya, nah, tapi bagi kita pahlawan. Dan di Belanda sendiri sekarang cukup dinamis mereka melihat perspektif itu. Mereka juga baru mengeluarkan buku bahkan 11 jilid tentang 45 sampai 50, ya 2-3 tahun yang lalu. Dan mereka juga mulai merevisi misalnya tentang istilah-istilah. Kita menganggap tahun 45 sampai 50 itu adalah perang mempertahankan kemerdekaan. Tapi bagi Belanda ini adalah satu revolusi untuk melawan mereka. Makanya dalam istilah-istilahnya pun berbeda. Kita menyebutnya agresi militer Belanda pertama tahun 47, agresi militer Belanda kedua tahun 48. Tapi Belanda menganggap ini bukan agresi militer. Ini adalah aksi polisionil pertama, aksi polisionil kedua. Karena untuk mengamankan dan menertibkan kerusuhan-kerusuhan yang ada di Indonesia. Karena mereka menganggap Indonesia masih milik mereka. Ya, pada waktu itu. Setelah mereka terbebaskan dari Nazi dan memenangkan Perang Dunia Kedua. Dan ini cukup banyak.